sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Oren Hujan ya, ceria. ceria terus ya. Hujan makan tempe ya nih. Ini tempe ini Bung Firdaus, ini makanan rakyat ya. Dan eh, ini karena ini tanaman yang pernah ada di Indonesia dan akhirnya diolah oleh rakyat sedemikian rupa dan jadi tempe, jadi tahu, jadi macam-macam ya. Sehingga itu memenuhi protein sebagian besar rakyat biasa di Indonesia ya, rakyat kecil gitu ya. Tetapi perkembangan zaman karena tata kelola atau inovasi di bidang pertanian tidak baik di Indonesia, sehingga pada suatu titik tempe atau kita bisa bicara tentang kedelai itu jadinya impor, Bung Firdaus. Jadi rakyat kecil pun sekarang makanannya impor gitu loh. Ini yang menjadi sebuah kontradiksi yang terjadi di Indonesia. Nah, dan itu juga ya seperti kita bicara sebelumnya, selalu ada rentenya juga. Selalu yang massal, yang daily, yang tiap hari ada dan segala macam, muncul rente-rente yang tidak bisa dibendung oleh negara dalam penyediaan kedelai ini, khususnya kedelai impor. Walaupun kedelainya ini dari Amerika yang Bung Firdaus ya. Iya, banyakkan Amerika, Kanada, Argentina, begitu. Nah, gimana kita Ya, menanggapinya? iya betul ya. Jadi kalau bicara ini ironik ya, kata Alanis Morissette ya. Jadi sebuah keironian orang yang menemukan tempe, menemukan sekarang mendunia tempe itu. Saya tidak tahu tempe ini diklaim Indonesia atau diklaim Malaysia atau diklaim Jepang ya, karena banyak negara sudah ada tempe. Dan kalau kita bicara sejarah tempe, mungkin dulu dibangun dengan kedelai Indonesia, Bu Meldi ya. Ya. Tapi kenapa sekarang tempe itu kalau pakai kedelai Indonesia itu katanya rasanya tidak enak. Jadi beda, harus Hmm. kedelainya harus kedelai impor. Betul. Saya juga tidak mengerti itu kenapa lidah kita menjadi begitu familiar dengan kedelai-kedelai dari Amerika, dari Kanada, dari Argentina. Sementara dulu diawali dengan kedelai dari Indonesia, begitu. Nah, kalau kita bicara, ya itulah tragedi si tempe, gitu ya. Hmm. 3-4 tahun yang lalu sempat mengalami krisis besar gitu ya, petani tukang gorengan mogok yang tadinya irisannya agak tebal kemudian semakin tipis gitu ya. Tukang tahu juga tidak lagi mengolah tahunya karena tidak ada pasokan kedelai gitu. Nah, kedelainya susah, harus diimpor. Kemudian karena diimpor mungkin harganya sangat tinggi ya, sehingga akhirnya tidak mampu. Jadi kalau mau dijual juga, jadi kita para penggemar gorengan, pencinta kolesterol, pencinta minyak begitu ya. Jadi Ya. kita harus merelakan beli tempe, tempe goreng ya, gehu-gehuan atau tempe goreng ya, kalau nggak harganya dinaikkan, kalau harganya tetap ya ketebalannya diturunkan. Jadi dulu ada sedikit joke begitu mengatakan, oh iya, saking krisisnya kedelai, maka tukang jualan tempe sekarang sudah menjadi setipis ATM begitu. Saya ingat dulu Pak Amran begitu marah-marah ya ketika dikatakan, oh ya, ini kedelai kita gimana nih? Para ibu-ibu atau tukang tempe, tukang gehu, tukang gorengan sudah membuat setipis mungkin sehingga dia bisa dimasukkan dalam ATM begitu ya. Itu satu persoalan. Ya betul, Bung Heldi. Jadi ini juga tidak terlepas dari politik rente ya. Nah, mungkin kalau kita mau coba berefleksi sendiri, saya jadi bertanya-tanya gitu ya, jangan-jangan memang rente ini dipiara oleh tanda kutip oknum negara. Jadi ada orang yang memang selalu mendapatkan keuntungan dari skema rente ini, skema ketidakswasembadaan, skema kebergantungan, dan sekali lagi yang disasar adalah kebutuhan-kebutuhan esensial, kebutuhan daily gitu ya. Jadi pangan, energi, listrik, BBM, atau kebutuhan-kebutuhan di dapur kita begitu, gula, minyak tanah, segala macam begitu. Dan kalau kita berkaca memang, jadi kalau kita lihat ya, saya juga agak kaget ya, jadi dalam periode 17 tahun, 18 tahun terakhir gitu ya, impor kedelai kita begitu tinggi, Bu Meldi. Jadi kalau kita katakan dari data BPS gitu ya, diamini juga oleh Kementerian Pertanian dari 2005-2022, kita mengimpor kedelai HS1201 gitu, dan turunannya itu kurang lebih 35,4 juta ton. Sangat banyak dibandingkan beras atau yang lain ya. Jadi ini kedelai ini sangat tinggi. Jadi hampir 36 juta ton. Di mana nilainya itu 17 miliar US dollar. Besar begitu. Jadi kalau kita kurskan hampir ya ratusan triliun lah begitu. Kemudian yang kedua kalau kita lihat dari data ya, jadi artinya dari 36 juta ton itu kemudian nilainya 17 miliar, gitu. Tentu ini akan menguras devisa kita ya Bung Welly ya. Jadi kalau kita katakan neraca kita menjadi defisit neraca perdagangannya begitu. Nah, tapi kalau kita mau coba bandingkan dengan skema pelaporan dari negara mitra ya, ini sudah ada bedanya. Jadi
Kalau kita katakan kita mengakunya kita mencatat hanya 35,355 juta ton impor kedelainya, tapi negara penjual Amerika. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya data statistik kepabeanannya dari Amerika, Kanada, Argentina atau Malaysia atau negara lain gitu ya, itu mereka mengatakan gua menjual Indonesia lebih kok dari 35,3 juta ton, kita menjualnya 36,2, jadi 36,169 juta ton untuk kedelai Indonesia begitu. Nah, nilai FOB-nya gitu ya, karena mereka yang menjual jadi nilai FOB itu 15,954 miliar gitu. Kalau kita mengakunya 17,5 miliar dalam konteks CIF gitu, cost insurance rate, sementara negara penjual hanya mengatakan 15,9 gitu. Nah, memang dari sini aja kita sudah melihat gitu ya, ada skema satu ketidaktaatan dalam melaporkan berapa kuantitasnya. Jadi deklarasi ketika kita melakukan penjualan baik itu menjual atau memasukkan, jadi mengekspor atau memasukkan barang kita harus deklarasi kan gitu ya. Ada dokumennya, kemudian dilaporkan kepada surveyor, dicatat gitu, karena ini terkait dengan perpajakan, terkait dengan ketahanan energi di sebuah negara begitu. Nah, kalau kita lihat dari volume tadi ada selisih kurang lebih 813 ribu ton, Bung Meldi, sangat besar gitu. Jadi 813 ribu ton gitu. Jadi kalau kita katakan dari 813 ribu ton ini yang berbeda dari deklarasi yang kita catatkan sebagai apa namanya jumlah masuk barang sebagai impor, dikaitkan atau dibandingkan dengan pelaporan dari negara penjual gitu, di mana kita lebih rendah mencatatkannya gitu. Jadi ada unreporting 813 ribu ton. Nah, dari 813 ini nilainya kurang lebih 312 juta. Memang tidak sebesar beras yang tadi ya gitu ya, tapi tetap juga besar. Jadi 13 juta US dollar atau 312, jadi 312 juta US dollar atau setara dengan kurang lebih 4,7 triliun, setengahnya. Kalau kita ingat video sebelumnya terkait apa namanya importing beras gitu, dengan kurs nilai tukar 15.000. Jadi 4,7 triliun gitu ya, dari indikasi kalau kita coba bandingkan pencatatan resmi di BPS atau Kemendak, laporan apa namanya biaya masuk atau apa ya, memasukkan barang gitu ya, deklarasi memasukkan barang atau impor, dibandingkan dengan pelaporan dari negara penjual kepada kita gitu. Kita menjatuhkannya lebih rendah. Nah, yang saya lihat di sini adalah ya tentu ini menjadi bukti ya kalau kita katakan tadi ada praktek rente, ada praktek orang yang memainkan margin, kemudian coba memasukkan barang-barang secara tidak benar gitu ya. Dan tujuannya tentu untuk mendapatkan keuntungan atau cuan yang begitu besar begitu. Nah, yang kita lihat lebih lanjut adalah dari dari perbedaan ini gitu ya. Artinya ini terjadi sepanjang tahun yang Bu Meldi ya. Jadi kalau kita lihat dari selisih ini gitu ya. Nah, jadi mulai dari 2005 gitu ya, itu ada selisih, coba saya lihat dulu ya. Nah, 2005 itu ada selisih kurang lebih 60.000 ton gitu. Kemudian 2006 itu 136 gitu ya. 2007 itu 81.000 gitu. Pada waktu itu harga kedelai itu masih sekitar 200-an begitu. Nah, ini berlanjut sampai terakhir 2022, walaupun 20 ya ini juga sama ya, agak berbeda. Di 2021 agak surplus gitu ya. 2022 itu ada unreporting lagi 31.000. Pada saat harga kedelai itu kurang lebih 700-an dolar per ton gitu. Artinya apa? Ya memang sepanjang tahun ini terjadi gitu ya. Ada praktek-praktek seperti itu. Nah, pertanyaan kita memang ya siapa sih yang diuntungkan, siapa yang bermain begitu ya. Kemudian apa dampaknya? Nah, yang mengkhawatirkan lagi gitu ya. Apakah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan tidak alert, tidak paham terkait ini gitu, atau memang tahu gitu tapi ya dicuekkan gitu, atau ya sudahlah biarkan saja. Sudah ada bagiannya masing-masing begitu. Dan ini menurut saya menjadi ironi, Bung Meldi, di tengah keinginan untuk swasembada pangan. Ya, jadi memang masalah-masalah ini udah menjadi sebuah si rente ini dan membuat sistem sendiri sama dirinya yang si negara sebagainya yang pemegang mandat tidak bisa merubah ya itu menjadi sebuah upaya. Misalnya begini, Bung Firdaus, tuh importir ini harusnya dia menyisihkan ya dana dia untuk pengembangan misalnya tanaman di Indonesia misalnya, termasuk juga yang kita bicarakan ini gitu ya. Nah, itu mungkin mendorong juga tumbuhnya pertanian ini lebih baik. Karena pada suatu titik nanti ini masalah ketahanan pangan, ketahanan
apapun ya dalam di Indonesia ini penting karena kita nggak tahu pada suatu saat kalau terjadi krisis pangan dunia ini kita bermasalah gitu ya. Jadi ini yang harus dijawab oleh pemerintah gitu, Bung Firdaus. Iya betul ya. Jadi memang kalau kita lihat dari kelompok yang diuntungkan ini gitu ya, adakah dia semacam feedbacknya atau semacam nasionalismenya untuk mengembangkan pertanian dalam negeri? Sebenarnya skema ini ada ya. Saya ingat ada peraturan Menteri Pertanian 2017 ya, terutama untuk importir bawang putih, Bu Meldi. Nah, dalam peraturan Menteri Pertanian 2017 ini, Anda akan diberikan rekomendasi untuk mengimpor bawang putih, tapi dengan syarat dari total volume impor Anda, 5% itu harus dikembangkan menjadi lahan pertanian, dikonversi. Gitu ya. Jadi kalau dia dapat sekian ribu, maka dikonversi 5%-nya menjadi lahan pertanian. Dia harus punya mitra. Jadi ketika dia mengajukan impor itu, dia sudah membawa nih, saya punya sekelompok mitra pertanian, saya punya lahan sekian, gitu ya, sekian hektar, gitu ya. Nah, dari sekian hektar ini saya punya kemampuan untuk menyerap impor itu sekian. Nah, itu ada peraturannya, Bung Meldi. Sayangnya, peraturan ini banyak tidak dijalankan. Gitu. Jadi, kewajiban-kewajiban itu tidak berjalan, betul dia mengklaim lahannya sekian, gitu, sekian ribu hektar, gitu ya. Tapi dalam praktiknya ketika dia sudah mendapatkan kuota impor, sudah memasukkan bawang putih, dia tidak menanami itu, gitu. Kalaupun ditanaminya sebagian saja, gitu, hanya kelihatan di jalan. Tapi yang hanya yang tidak kelihatan tidak ditanami. Dan ini jadi temuan BPK, Bung Meldi, begitu. Dan menurut saya ini juga praktek yang mestinya bisa dikembangkan lagi, artinya semacam apa ya, semacam capping begitu sebagai pengembangan nasional interest ya. Jadi kalau di dalam migas itu disebut sebagai FTP namanya, First Trend Petroleum. Jadi bagian awal itu digunakan untuk kepentingan ketahanan energi nasional. Nah, Anda kalau ingin mendapatkan skema impor itu kedelai, itu bawang putih atau macam-macam apapun produk pangan Indonesia yang dibutuhkan gitu ya, karena kita butuh swasembada, Anda juga punya obligasi untuk mengembangkan sekian persen. Minimal 20% kalau saya katakan, gitu. Tidak hanya 5% gitu. Kita akan awasi. Begitu Anda tidak jalankan itu, Anda di blacklist, Anda tidak boleh lagi dapat skema impor atau apa namanya kuota impor, baik itu dari pertanian atau Kementerian Perdagangan. Anda mau ganti nama PT, mau ganti CP selama BO-nya Anda tidak akan dapat. Nah, mestinya seperti itu gitu. Tapi saya tidak tahu sekarang ceritanya seperti apa. Jadi tetap saja, jadi kalau kita lihat ya, dari 2005-2014 itu unreporting kedelai itu di eranya Pak SBY itu ada 753.000 ton gitu ya, nilai kerugiannya kalau kita katakan sebagai kerugian dalam konteks apa namanya unreporting ya, itu 4,5 triliun. Nah, 2015-2022 agak turun ya. Jadi jumlah tonasenya tidak lagi 750 ribuan, tapi tinggal 60 ribuan. Nilai kerugiannya sekitar 220 miliar. Tapi sekali lagi gitu ya, ini juga bisa menjadi indikasi bahwa ya dia belum betul-betul ditutup, dia belum betul-betul dibenahi sehingga masih saja orang memungkinkan untuk memainkan praktek-praktek rente, membuka skema-skema apa namanya tidak lapor atau malah menguntungkan petani di dalam negeri atau petani kedelai Indonesia begitu. Ya, petani kedelai Indonesia ini sekarang makin sedikit, Bung Firdaus, karena juga persoalan-persoalan cuaca, kan dia ditanam pergantian antara padi dengan padi yang pada musim pertama, musim harus diganti karena untuk masalah tanah ya, masalah ininya tanah gitu. Jadi itu harus diganti-ganti. Tapi saya lihat akhir-akhir ini mungkin karena harga impor lebih ini ya, mungkin lebih sangat murah betul dibandingkan dengan ini. Maka salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah skala industrinya harus besar, nggak bisa skala gurem gitu ya. Jadi memang ini industri yang luar biasa menggunakan alat-alat produksi yang canggih gitu ya. Mungkin bisa kompetitif ini, Bung Firdaus. Betul. Jadi kalau kita lihat dari data statistik industri pertanian ya, pangan ya di apa namanya BPS ya. Jadi kalau kita lihat penguasaan dari baik itu industri pangan atau pertanian kurang lebih 99,9% itu dikuasai oleh skala rumah tangga, Bu Meldi. Artinya Bapak Ibu kita yang punya lahan 0,3 hektar atau hanya berapa ribu. Kemudian sisanya jadi 0,01% itu baru dikuasai oleh kelompok atau badan usaha. Bayangkan gitu ya, begitu banyak mulut yang bergantung dari pertanian atau pangan gitu yang notabene tidak lagi produktif. Notabene kalau kita mau coba bandingkan nanti dengan harga impor dia akan pasti keteteran gitu. Tapi masih berlangsung begitu.
Nah, skemanya seperti apa? Ya betul, dibangun. Saya ingat apa ya, mungkin kita bisa berkaca dari beberapa negara, mungkin China ya, dia membangun semacam komunitas untuk petani melon, petani apa, yang tadinya sendiri-sendiri menjadi komunitas besar. Akhirnya lahan yang dimiliki itu puluhan hektar atau ratusan hektar, menjadi entitas bisnis koperasi atau apapun. Kan kita punya sokoguru ekonomi namanya koperasi. Diaktifkan dong Pak Teten misalnya begitu ya, gitu. Tapi itu tidak terjadi begitu. Jadi memang sekali lagi skema-skema salah urusnya banyak, di hulunya, di polisinya, di aktor utamanya gitu, dari penguasaan lahannya. Jadi tidak ada gunanya juga kalau kita sudah mendisburse 1.100, 1.000 sekian triliun untuk ketahanan pangan, tapi itu tidak sustain, tidak mengacu kepada akar persoalannya begitu. Jadi ya mengulang-ulang lagi, menghabiskan anggaran, tapi kita tidak pernah tahan, kita tidak memiliki keswasembadaan begitu. Iya, memang problem besar ya. Kita nggak punya, dari segi supply kita juga tidak melakukan inovasi-inovasi. Sedangkan keran impornya terus besar gitu ya, Bu Mudasa. Ini yang menjadi masalah dari kita. Terima kasih. Jalan pintas selalu yang lebih. Ya. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.